Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Inspektur 1 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku tim penilai internal Kejaksaan Reformasi Birokrasi beserta anggota. Izinkan saya Abito Harahap, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, menyampaikan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Kejaksaan Negeri Dompu di tahun 2021. Penyusunan tim kerja pembangunan zona integritas dalam melaksanakan program 6 area perubahan tersebut telah dikoordinasikan oleh para Kasih dan Kasubag serta dilaksanakan oleh jajaran. Pada pencanangan pembangunan zona integritas telah kami tandai dengan pelaksanaan kegiatan apel bersama, penandatanganan fakta integritas, dan penandatanganan komitmen bersama seluruh pegawai dan pramubakti Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 25 Maret 2021. Hal yang paling esensial terkait merubah pola pikir dan budaya kerja, kami telah menunjuk beberapa agen perubahan dan menjadikan pimpinan sebagai role model. Berikut area 2, yaitu mengenai penguatan tata laksana. Dalam upaya penguatan penataan tata laksana, kami melaksanakan tahapan sebagai berikut. 1. Membuat standar operasi prosedur atau SOP di setiap kegiatan utama. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan e-office berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, memberikan keterbukaan atau akses informasi kepada publik. Sebagai implementasinya, telah kami susun berbagai SOP mulai dari tata cara penerimaan tamu dan alur pelayanan hingga prosedur kegiatan seperti SOP barang bukti, yaitu peminjaman atau penitipan dan pengambilan barang bukti. Selanjutnya, SOP pada pelayanan Kejaksaan Negeri Dompu yaitu mekanisme pelayanan informasi publik, alur proses pengaduan, dan SOP pelayanan hukum penerimaan pengaduan masyarakat. Mengenai peningkatan penataan tata laksana, kami lakukan dengan cara mengoptimalkan e-office di setiap bidang, seperti penginputan data kunjungan tamu menggunakan buku tamu digital yang sebelumnya tidak ada, tata kelola administrasi yang berbasis elektronik. Kemudian dalam rangka memberikan informasi kepada publik, kami secara terbuka menggunakan informasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter maupun website. Berdasarkan data respon dari medsos yang ada tersebut, kami memonitoring dan mengevaluasi respon masyarakat terhadap informasi yang kami bagikan di media sosial Kejaksaan Negeri Dompu. Berikut adalah area 3, yaitu penataan sistem manajemen SDM. Dalam upaya pembentukan SDM yang profesional di Kejaksaan Negeri Dompu, kami melakukan beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Membuat rencana kebutuhan pegawai. 2. Melakukan pola mutasi internal. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat, menetapkan kinerja individu. Yang kelima, menegakkan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Yang keenam, menjalankan sistem informasi kepegawaian. Pengembangan pegawai dilaksanakan dengan menyertakan para pegawai untuk mengikuti beberapa kegiatan pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh internal kejaksaan maupun eksternal. Selanjutnya dilakukan mutasi internal pegawai untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam suatu bidang berdasarkan kompetensi pegawai, serta penetapan kinerja individu yang dilaksanakan berdasarkan penilaian kinerja pegawai oleh atasan langsung, setingkat pejabat eselon 4, dan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu. Mengenai penegakan aturan disiplin, yaitu melalui monitoring presensi kehadiran pegawai dengan menggunakan teknologi mesin absensi elektronik yang menghasilkan rekapitulasi disiplin pegawai adalah tindak lanjut daripada Peraturan Jaksa Agung Nomor Peraturan 003-JA-02-2012 yang sangat berkaitan dengan kedisiplinan atau kehadiran pegawai. Untuk menjalankan sistem informasi kepegawaian, kami juga menggunakan e-dosir yang terintegrasi dengan Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikut pada area 4, yaitu penguatan akuntabilitas. Dalam upaya peningkatan kinerja Satuan Kerja di Kejaksaan Negeri Dompu, kami telah melakukan tahapan sebagai berikut. 1. Melibatkan pimpinan sebagai role model. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, untuk penguatan akuntabilitas Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, selalu terlibat dalam berbagai kegiatan internal maupun eksternal di Kejaksaan. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Dompu, upaya yang dilakukan adalah melakukan asesmen bagi tenaga kontrak untuk menghasilkan standarisasi SDM yang berkualitas, sehingga setara dengan ASN atau pegawai tata usaha yang ada di Kejaksaan Negeri Dompu.
Berikut area 5 yaitu penguatan pengawasan. Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas KKN di Kejaksaan Negeri Dompu, langkah-langkah yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengendalian gratifikasi. Yang kedua, menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah atau SIPP. Yang ketiga, menerapkan pengaduan masyarakat dengan sarana termudah, yaitu call center. Yang keempat, menerapkan konsep whistleblowing system. Yang kelima, menerapkan penanganan benturan kepentingan. Yang keenam, melakukan penyampaian LHKPN tepat pada waktunya. Dalam rangka pengendalian gratifikasi, kami telah menunjuk beberapa pegawai sebagai pengelola laporan penerimaan gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Dompu. Begitu juga dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, kami telah menunjuk beberapa pegawai sebagai unit perlindungan pelapor atau UPP pada Kejaksaan Negeri Dompu. Kami juga telah membuka pelayanan pengaduan maupun aspirasi masyarakat melalui call center Kejaksaan Negeri Dompu di nomor 081139004001, baik media SMS maupun media WhatsApp. Selanjutnya dalam peningkatan penguatan pengawasan Kejaksaan Negeri Dompu, kami telah menerapkan sistem whistleblowing system yang terintegrasi dengan link WBS pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Dompu juga telah membentuk tim penanganan benturan kepentingan yang bertugas mencegah, menanggulangi benturan kepentingan pegawai Kejaksaan Negeri Dompu untuk dicatat dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung. Salah satu bentuk pengawasan terhadap pegawai dilakukan dengan cara pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN terhadap beberapa jabatan tertentu. Demikian juga dengan pelaporan terhadap pajak tahunan, setiap pegawai menjadi bagian pengawasan pimpinan. Berikutnya area 6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik, kami telah melakukan beberapa tahapan, yaitu 1. Meningkatkan budaya pelayanan prima dengan cara menciptakan inovasi dan efisiensi kerja. Yang kedua, melakukan penilaian kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan. Inovasi yang kami lakukan salah satunya adalah merubah cara absensi dari manual menggunakan buku daftar hadir dengan mesin absensi berdasarkan identifikasi jari atau fingerprint. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik pada petugas PTSP dengan memberikan arahan terkait pelayanan prima, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan publik melalui sarana survei kepuasan masyarakat yang ada pada website dan kotak saran yang tersedia pada PTSP. Berikut adalah pengoptimalan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, contohnya pembaharuan ruang koordinasi jaksa dan penyidik yang lebih nyaman, bersih, dan transparan, sehingga menghindari adanya kesan negatif yang bermuatan KKN. Inovasi pelayanan publik yang kami unggulkan dan belum pernah ada dilakukan oleh satuan kerja manapun setingkat Kejaksaan Negeri se-Indonesia, yaitu kami telah memberikan pelayanan fasilitas pengambilan tilang di luar jam kerja bagi masyarakat Dompu yang terbatas waktunya melalui sarana call center Kejaksaan Negeri Dompu. Pelayanan ini kami berikan mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA pada hari kerja, dan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA setiap hari Sabtu. Melalui sarana call center 081139004001 inilah operator kami akan siap selalu melayani masyarakat. Pelayanan unggulan berikutnya yang telah kami laksanakan yaitu pemberian perpanjangan penahanan dari penuntut umum oleh penyidik yang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit. Fasilitas ini juga kami lakukan melalui sarana call center 081139004001 yang memfasilitasi koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum sehingga pelayanan mengenai tahanan dapat diberikan secara seoptimal mungkin dan sekaligus menghindari terjadinya penahanan yang lewat waktunya yang seringkali dilakukan oleh penyidik. Sebagai titik akhir dari pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas terhadap 6 area perubahan yang telah berjalan dan kami lakukan, kami juga melakukan survei kepuasan kepada masyarakat yang selalu kami monitoring dan evaluasi secara berkala. Demikianlah paparan singkat kami mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Kejaksaan Negeri Dompu di tahun 2021. Pada prinsipnya kami berbuat bukan hanya untuk sekedar mendapatkan status WBK WBBM, namun tujuan utama kami adalah betul-betul menjadikan Kejaksaan Negeri Dompu sebagai satuan kerja yang diakui masyarakat bebas dari praktek korupsi sebagai wilayah birokrasi yang bersih melayani sekalipun predikat tersebut belum kami raih. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.